Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Syifu Emi dan insya Allah pada kesempatan ini akan membahas sedikit tentang zikir. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Sahabat saf sekalian yang dirahmati Allah, zikir berasal dari bahasa Arab az-zikr yang artinya mengingat atau menyebut. Adapun menurut istilah, zikir adalah mengingat atau menyebut Allah Ta'ala dengan nama-namanya, baik secara lisan maupun dalam hati, dengan niat taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Amalan zikir ini bisa tidak berbatas waktu, bagaimanapun, kapanpun kondisi kita, baik dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan berbaring, kita bisa melakukan ibadah zikir ini. Dan di antara kalimat-kalimat zikir yang Allah sebutkan adalah bisa dengan kalimat tahmid, alhamdulillah, bisa dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah, bisa juga dengan kalimat takbir, Allahu akbar, bisa dengan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, bisa juga dengan kalimat doa, dan juga bisa juga dengan tilawatil Quran. Bisa juga dengan kalimat tasbih, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, mahbubatani ilar rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan dan sangat berat timbangan kebaikannya dan dicintai oleh Sang Rahman, yaitu subhanallah bihamdi dan subhanallah azim. Jadi dua kalimat ini, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, merupakan dua kalimat yang sangat ringan diucapkan lisan. Coba kita ucapkan bersama-sama ya, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, ataupun kalimat tahlil, la ilaha illallah, ataupun kalimat tahmid, alhamdulillah. Insya Allah semua kalimat itu yang ringan diucapkan oleh lisan, tapi di sisi Allah merupakan kebaikan yang sangat berat timbangannya. Bahkan dua kalimat ini merupakan kalimat yang dicintai Allah. Jadi dari sini kita bisa melihat, bisa mengetahui bahwasannya zikir itu sangat mudah diucapkan dan balasannya keutamaan sangat banyak keutamaan yang bisa kita peroleh. Apa saja keutamaan yang bisa kita peroleh dengan memperbanyak zikir? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam satu kitabnya itu menjelaskan bahwasanya fadilah atau keutamaan dari berzikir kepada Allah ini sendiri ada 80, sahabat-sahabat semua ya. Jadi kalau kita sebutkan mungkin butuh waktu yang lumayan banyak gitu ya. Insya Allah kita akan sebutkan 5 saja keutamaan atau fadilah dari berzikir kepada Allah. Yang pertama adalah menenangkan hati dan membuat hati kita lapang. Jadi dengan memperbanyak zikir itu hati kita menjadi tenang dan lapang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang? Gitu kan? Bagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun, beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam? Allah kirimkan ketenangan kepada hatinya, Allah lapangkan dadanya sehingga mudah lisan Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi Fir'aun yang saat pada waktu itu. Kemudian keutamaan yang kedua adalah menghapus dosa. Orang dengan banyak beristighfar, dengan banyak menyebut nama Allah, berzikir gitu, bisa menghapuskan dosa. Kita tidak luput dari hilaf, dari salah, bahkan dosa. Dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, bisa menghapuskan dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Tentunya dibarengi dengan bertaubat kepada Allah, benar-benar taubatan. Yang ketiga adalah diingat Allah. Jadi dengan memperbanyak zikir, kita
kita akan diingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita mengingat Allah di waktu kita lapang, maupun di waktu kita sempit, di waktu kita berdiri, maupun di waktu kita duduk, bahkan di waktu berbaring sakit kita ingat kepada Allah, insya Allah Allah pun akan mengingat kita di waktu kapanpun kita butuhkan. Kemudian keutamaan yang keempat adalah bahwasannya orang yang senantiasa berpikir kepada Allah itu hatinya akan selalu hidup. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu berzikir kepada Allah itu dengan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, perumpamaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi orang yang jelas banget perbedaannya antara orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir, seperti orang hidup dan orang yang mati, sangat jauh sekali ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima adalah keutamaannya bahwasanya orang yang berzikir kepada Allah itu akan mendapat naungan Allah dan akan mendapat rahmatnya. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqdumu qaumun yadhkuruna Allah la yaqdumu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Itulah di antara keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah dari berzikir atau mengingat Allah. Semoga kita termasuk hamba Allah yang lidah kita senantiasa basah dengan zikir kepada Allah, bagaimanapun kondisi kita, dalam keadaan lapang sempit, dalam keadaan senang bahagia, ataupun dalam keadaan berdiri kita, dalam keadaan duduk, bahkan dalam terbaring sakit, lidah kita tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah. Dan semoga dengan zikir kita tadi, Allah menurunkan keutamaan-keutamaan yang telah Allah janjikan kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.